Ya, shalom, saudara yang kasih Tuhan, rekan-rekan seiman dalam Yesus yang bergerak di dalam pertumbuhan gereja dan juga mahasiswa teologi yang sedang belajar berbagai hal mengenai pertumbuhan gereja. Pada pertemuan yang sebelumnya, video saya yang sebelumnya, saya menyampaikan tentang pengertian visi, yaitu mandat ilahi kepada pemimpin untuk menjawab tantangan masa kini dan masa yang akan datang. Nah, karena visi itu adalah mandat ilahi kepada pemimpin untuk menjawab tantangan masa kini dan masa yang datang, maka seorang pemimpin harus tahu situasi yang sedang terjadi, baik di dunia ini maupun di dalam dunia pelayanan, ya, baik di dunia secara umum maksud saya, ya, dunia sekuler secara umum maupun juga dunia pelayanan gerejawi. Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi pelayanan gereja itu ada dimensi rohani dan juga ada dimensi fisik yang harus dijalankan, harus dilayani secara seimbang semuanya. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengerti situasi yang sedang berkembang sekarang ini berkaitan dengan hal-hal yang dihadapi oleh gereja atau pelayanan. Ini membuktikan ada suatu tantangan yang baru di dalam dunia pelayanan. Yang di sini saya akan menyampaikan ada 8 tren yang sangat menonjol, ya, di dalam gereja-gereja masa kini. Ada suatu situasi yang menjadi tren yang sedang terjadi di dalam gereja-gereja masa kini. Ada 8 hal tren yang harus disikapi, ya, dipahami oleh setiap pemimpin yang rindu untuk membawa pertumbuhan gerejanya. Nah, tren yang pertama adalah berkurangnya pengaruh denominasi utama atau arus utama. Bahkan gereja yang dulu dianggap arus utama sekarang mungkin menjadi arus pinggir. Ya. Yang dulu dianggap gereja yang merupakan arus utama yang memberikan pengaruh yang paling besar, yang perkembangannya paling luar biasa, sekarang menjadi gereja yang justru arus pinggir. Pengaruhnya menjadi sangat kecil sekali. Ini bukan berbicara gereja tradisional saja, tetapi juga termasuk gereja-gereja Pentakosta yang awal, yang dulu merupakan Pentakosta denominasi utama, sekarang juga mengalami penurunan, kemerosotan, sehingga bukan lagi merupakan denominasi yang membawa pengaruh yang utama atau yang paling besar, digantikan dengan denominasi-denominasi yang sebenarnya relatif baru. Ini tren yang pertama. Ada denominasi-denominasi yang relatif baru yang justru berkembang lebih besar atau berpengaruh lebih besar daripada denominasi-denominasi yang dulu disebut arus utama. Ya. Lalu yang kedua, tren yang kedua adalah gereja-gereja arus utama dan gereja-gereja yang sudah berusia 30 tahun ke atas. Ini gereja lokal maksudnya, ya, gereja-gereja lokal arus utama dan gereja-gereja yang sudah berusia 30 tahun ke atas kehilangan sebagian besar jemaat usia 35 tahun ke bawah. Gereja-gereja yang relatif usianya di atas 30 tahun, baik itu gereja-gereja arus utama maupun gereja-gereja, ya, Pentakosta, Injili, karismatik yang usianya di atas 30 tahun mengalami banyak kehilangan jemaat usia 35 tahun ke bawah. Yang dulu dididik dalam sekolah minggu, dilayani sebagai pemuda, ketika dewasa banyak yang meninggalkan denominasi. Entah itu alasannya adalah perpindahan pekerjaan, mencari pekerjaan, perpindahan karena pendidikan, atau perpindahan memang jelas dia berpindah gereja, pindah denominasi yang lebih cocok bagi dirinya. Tren yang ketiga adalah sejumlah gereja-gereja usia 30 tahun ke atas tadi yang kehilangan banyak jemaat 35 tahun ke bawah, ya, sejumlah gereja-gereja usia 30 tahun ke atas berjuang untuk mempertahankan keberadaannya
dan sebagian sudah tutup atau sudah kosong. Ya. Atau sudah sangat berkurang banyak jumlah jemaatnya. Ada beberapa gereja yang diisi hanya kaum tua. Kaum mudanya sedikit. Ada anak sekolah minggu, ya, lalu ada orang-orang usia produktif, pasangan muda beberapa yang punya anak sekolah minggu itu, lalu kemudian kaum tua yang banyak. Sedangkan anak-anak pemudanya sangat sedikit sekali. Ya. Jadi ada kekosongan di sini, di dalam generasi kaum muda. Nah, padahal generasi kaum muda itu kemudian akan menjadi dewasa. Nah, ini sebabnya gereja-gereja usia 30 tahun ke atas, mereka kehilangan sumber daya. Baik itu sumber daya pelayan, maupun juga penopang yang lainnya. Sehingga mereka berjuang mempertahankan keberadaannya. Mereka mengalami kesulitan biaya operasional di dalam menopang pelayanan di gereja, maupun juga dalam menopang kebutuhan hamba Tuhan yang melayani di sana. Padahal gereja itu usianya sudah cukup lama. Dulu sangat mapan sekali, tetapi sekarang menjadi merosot. Tren yang keempat adalah jemaat tidak lagi terpengaruh dengan label denominasi. Kesetiaan pada namanya denominasi itu menjadi menipis. Mereka lebih mementingkan yang penting percaya Tuhan Yesus. Gereja apapun juga oke. Yang penting percaya Tuhan Yesus. Yang penting saya bisa bertumbuh. Jadi ikatan perasaan, emosi dengan denominasi menjadi semakin menipis, tapi lebih mementingkan atau tertarik dengan gereja yang suasananya bersahabat. Ada suasana persahabatan baik antara pelayan dengan jemaat, antar jemaat, ya, ada suasana persahabatan. Itu sangat menarik. Mereka lebih memilih suasana yang bersahabat itu daripada denominasi yang dulu membesarkannya. Lalu juga lebih mementingkan kualitas pelayanan, serta mereka tertarik dengan program-program kegiatan yang memenuhi kebutuhan mereka. Tidak lagi mementingkan tidak lagi mementingkan aliran atau organisasi. Aku ini dari kecil gereja ini, ya nanti besar atau pindah ke tempat lain aku harus di gereja ini juga. Nah, rasa memiliki denominasi atau aliran itu menjadi semakin menipis, ya, dan lebih mementingkan bagaimana mereka bisa bertumbuh lewat pelayanan gereja, bagaimana mereka bisa mengalami suasana kekeluargaan di dalam sebuah gereja. Itu adalah tren yang keempat. Maka perpindahan jemaat itu menjadi hal yang biasa sekarang ini, di mana ada gereja yang dianggap memenuhi kebutuhan mereka akan kemudian berbondong-bondong pindah. Ya, mereka akan segera pindah ke tempat lain. Nah, ini adalah fakta yang terjadi, tren yang keempat. Lalu tren yang kelima adalah gereja-gereja tradisional dan arus utama kekurangan pendeta atau hamba Tuhan. Karena sedikit pemuda yang menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan di seminari atau di STT milik denominasi. Sehingga kebutuhan akan hamba Tuhan di lingkup denominasi arus utama yang sebenarnya gereja sudah lama menghasilkan banyak pemuda, tetapi sangat sedikit sekali pemuda yang mempersembahkan hidupnya sebagai pendeta atau hamba Tuhan yang melayani denominasinya sendiri atau alirannya sendiri. Nah, ini kenyataan. Gereja-gereja tradisional ya arus utama kesulitan. Ada beberapa yang bahkan
mereka tidak mempunyai pendeta, padahal secara finansial, secara keuangan tersedia, mampu untuk menggaji hamba Tuhan, menggaji pendeta, tetapi kesulitan mencari tenaga pelayan, apalagi dengan standar harus dari STT yang searas atau STT yang didukung. Akhirnya terjadi banyak kekosongan. Ya, ini menyebabkan pelayanan juga kurang kualitasnya. Karena yang mengajar, melayani, berkhotbah itu bukan orang yang terdidik di seminari yang dipersiapkan untuk siap melayani. Ya, biasanya orang awam, jemaat yang rela hati, yang punya waktu, mereka melayani, mereka berkhotbah, kadang khotbahnya juga tidak sesuai dengan Alkitab, kadang tidak menarik, atau kadang menarik tetapi sesat. Nah, ini yang terjadi. Ya, tren yang kelima. Lalu tren yang keenam, munculnya kebutuhan perintisan jemaat baru. Nah, ini yang positif, ya. Munculnya kebutuhan perintisan jemaat baru akibat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yang memicu arus urbanisasi. Karena suatu wilayah berkembang yang semula adalah daerah subkota atau pedesaan atau kota kecil, kemudian berkembang menjadi daerah industri. Kemudian banyak orang dari daerah lain berbondong-bondong pindah. Entah itu dengan mereka kemudian tinggal di dekat tempat pekerjaan mereka, atau mereka harus kos, kontrak di tempat yang dekat dengan tempat pekerjaan mereka. Nah, ya, ini memunculkan kebutuhan perintisan jemaat baru. Ini merupakan peluang bagi penanaman gereja. Ya, di mana-mana terjadi ya pertumbuhan ekonomi. Tidak lagi sekarang ekonomi tersentral di satu kota besar, tetapi sekarang ekonomi itu makin merata. Ya, di kota-kota kecil ada industri maupun perdagangan di sana. Nah, ini merupakan kesempatan sebenarnya untuk perintisan jemaat baru, penanaman gereja baru. Lalu tren yang ketujuh, jumlah jemaat gereja tradisional berkurang. Nah, perhatikan ya. Namun jumlah jemaat gereja yang bernuansa religious entrepreneurship meningkat dengan skala besar. Jadi penurunan jumlah jemaat gereja tradisional itu ditutupi dengan penambahan jumlah jemaat gereja yang bernuansa religious entrepreneurship, atau dalam biasa disebut dengan model ibadahnya itu kontemporer, model ibadah masa kini, ya, yang sesuai dengan budaya masa kini, menggunakan lagu-lagu yang sesuai dengan perkembangan lagu masa kini yang bisa diterima oleh masyarakat muda produktif zaman sekarang. Itu meningkat. Ya, bahkan penjangkauan jiwa-jiwa baru, walaupun ini juga hasil dari ya penambahan jumlah ini dari perpindahan gereja tradisional, memang harus diakui, namun juga di sini juga gereja-gereja religious entrepreneurship ini juga didatangi juga dengan petobat-petobat baru yang sebelumnya juga bukan anggota gereja, atau mereka yang sudah tidak aktif, tidak terlayani, atau mereka yang menarik diri dari gereja tradisional karena nggak puas, kemudian mereka pindah ke organisasi yang mereka anggap lebih kontekstual dengan kondisi masyarakat zaman sekarang. Dan yang kedelapan, ini yang baru-baru ini atau belum lama ini menjadi tren yang luar biasa adalah kaum muda lebih banyak mendapatkan informasi tentang iman Kristen itu dari internet, terutama sosial media. Dan anehnya mereka lebih banyak percaya informasi dari internet daripada khotbah-khotbah pendeta. Ya, mereka sangat sedikit sekali belajar dari pendeta atau dari gereja, baik itu sekolah minggu, pemuda, remaja maupun dewasa, tetapi mereka justru lebih banyak mencari informasi tentang iman Kristen dari internet.
Ya, survei menunjukkan bahwa para pemuda ini banyak mencari informasi keagamaan. Ini bukan hanya orang Kristen saja, tapi agama lainnya juga. Ya, orang-orang muda mencari ilmu agama, pengetahuan agama, iman mereka, itu mereka mencari sumber yang mereka banyak cari adalah internet. Nah, ini adalah 8 tren besar yang terjadi di masa kini. Nah, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang terpanggil untuk terlibat dalam pertumbuhan gereja, perlu mengerti situasi ini. Situasi ini adalah gambaran besar akan tantangan masa kini maupun masa yang akan datang. Ya, situasi ini perlu kita mengerti karena situasi ini membawa tantangan dan kesempatan baik bagi masa kini maupun masa yang akan datang. Silahkan direnungkan, dipikirkan, kiranya saudara dalam melayani mendapatkan pemahaman pencerahan baru, sehingga gereja yang saudara layani atau yang akan saudara layani, mungkin saudara masih sebagai hamba Tuhan atau mahasiswa sekolah teologi, nanti ketika saudara terjun melayani, gereja saudara benar-benar bisa bertumbuh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.